mari kita jangan egois, pikirkan anak-anak kita karena memang saya yakin mereka sama seperti saya. Mereka punya harapan, mereka punya cita-cita yang tinggi untuk mereka bisa berkembang lebih lagi. Jangan membatasi mereka untuk membawa mereka masuk ke dalam ruang yang akhirnya mereka tidak bisa keluar. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Kali ini kita seperti biasa akan berbincang-bincang dan ngobrol dengan tamu istimewa. Ini tamu istimewa beneran ini. Saya datangkan dari jauh, dari Sabah, Malaysia. Dan dia ini adalah mahasiswa Unisri di program studi hubungan internasional di FISIP Unisri. Kayak nyenengnya banget toh. Dan dia ini ternyata jauh-jauh terus juga berprestasi di turnamen AVISOC ASEAN Virtual Student Opinion Competition di tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Oke ya, saya tidak sabar ini soalnya, langsung kita sambut Amy Peter. Hai Amy. Hello everyone. Dia dari Malaysia gitu kan. Saya sementara kan kelihatan banget medoknya pakai bahasa Jawa gitu ya. Ini kayaknya upaya keeping up-nya agak challenging ini, tapi enggak apa-apa. We'll try ya. Oke. Amy sehat? Puji Tuhan sehat. Oke, sip. Amy di HI semester 5 sekarang ya. Betul. Oke. How did you get the information about Unisri? Mostly itu dari my sister. Your sister? Yeah. Did she study in here? Yes. Oh. My Oke. sister tapi masih sepupu sebenarnya. Sepupu. Tapi saya dapat informasi dari dia karena memang pada saat itu saya masih kurang mengetahui soal Indonesia pada saat baru-baru datang. Kemudian akhirnya saya memilih untuk meminta informasi dari kakak saya tersebut. Oke. Dia sekarang semester 7 sepertinya, habis KKN ini. Jurusannya? Jurusannya HI. Oh, HI juga? Iya. Oke. Jadi dari situ saya mendapatkan informasi, kemudian akhirnya mencoba di Unisri dan puji Tuhannya diterima. Terima kasih Unisri. Selamat datang ya, Yeah. Amy Peter, walaupun terlambat karena sudah semester 5 begitu kan? Oke. How do you feel being here? Being in Indonesia, being in Solo especially, and study in our university? Amazing. Yes. In which way? In the culture, I think. Okay. Dan yang sangat saya rasakan yang sangat berbeda adalah dirasa kekeluargaannya, kemudian sopan santun yang luar biasa dari budaya Jawa. Jadi itu yang membuat saya merasa nyaman. Yang paling membuat saya amazed adalah pertama kali saya berjalan, ya biasa kan orang istilah Jawanya apa ya, perengat-perengut gitu ya, jalan perengat-perengut, saya jalan perengat-perengut in my first time ya, jalan perengat-perengut, tapi tiba-tiba saya disapa oleh ada satu lansia, menyapa saya, monggo mbak, terus saya merasa kayak, wow, ada apa ini, apakah dia mengenal saya, jadi itu salah satu culture shock saya tersendiri, jadi ya, wow. What did you feel ketika someone itu greeting to you? Saya merasa saya merasa tiba-tiba kayak senang gitu. Senang dan merasa ada kekeluargaan di situ. Biasa kan yang saling sapa tuh cuma yang kenal, kemudian keluarga dan lain sebagainya. Itu yang enggak muncul rasa takut begitu? Karena disapa oleh orang yang tidak kenal sebelumnya? Karena saya kebetulan friendly ya. Oke. Tidak merasa seperti itu. Berarti yang keluar justru rasa saya amazed, kemudian ada sukanya begitu karena disapa begitu ya. Betul. Sejak itu kemudian Amy ini juga jadi suka menyapa orang gitu. Iya, jadi satu kebiasaan saya sekarang adalah setiap lewat ada orang itu monggo Pak, monggo. Udah jadi orang Solo beneran ya. Because in here it is very usual ya for for us to greet someone else, even we don't know them. Jadi sangat biasa begitu. Well, kalaupun kita tidak saying halo atau monggo, mas, mbak, pak, bu gitu kan, we at least smiling gitu loh.
smiling sambil nodding our head gitu kan, says that we are connected gitu. Walaupun tidak keluarga, tidak kenal gitu. Well, it's something weird for you ya, for the Yeah. first time ya. Yeah. Honestly. Kalau makanan cocok enggak? Oh, itu yang membuat juga saya sedikit culture shock ya, di mana Oke. saya memang dari Malaysia, tapi saya kan keturunan Sulawesi. Oh, Jadi Sulawesi ya. jadi kayak makanannya tuh asin, pedes gitu kan. Nah, pertama kali saya ke Jawa, Heeh. itu makanannya manis-manis. Jadi kayak rasanya even sambalnya itu Heeh. manis, kayak ada yang aneh aja di lidah gitu. Apalagi yang pertama saya cobain di Madiun adalah pecel. Pecel Nasi ya, pecel yang sambal kacang. pecel Madiun Ya. itu, heeh. Itu manis banget, apalagi di Jogja. Gudeg, wow. Wow. Itu How long did you take to get usual of that thing? Of all those things? 1 bulan? Kelamaan kayaknya 1 bulan ya. dikitan malahan ya. Oh gitu ya? Iya. Lama lagi berarti? Lama lagi. 3 bulan? 1 Setengah tahun? Setengah tahun. Ya, setengah tahun. Saya membayangkan dirimu berarti berada di Indonesia itu selama setengah tahun begitu tertekan begitu ya? Iya. Apalagi saya kan di asrama, jadi kayak biasa makanannya itu sayur bening. Bening itu manis banget. Iya. Jadi kadang saya cuma makan nasi sama tempe doang. Ini sudah umum sih soalnya kalau Iya. misalkan masak apapun itu memang selain garam ya, itu kita letakkan gula juga. Oh. Gula Ya. juga. Jadi konon katanya itu sebagai pengganti micin begitu. Oh. Koreksi kalau saya salah ya. Micin. Iya. Jadi Oh. penyedap rasa. Jadi biar sedap rasanya itu, biar balance. Oh ya, Maka yang namanya garam dengan gula tadi biar disuruh kelahi. Oh, berkelahi ya, Pak. Seperti mbaknya tadi. Iya, seperti tamu yang taekwondo tadi itu ya. Ini memang sangat umum. Tapi kalau di Malaysia memang tidak begitu ya. Masakannya memang kalau manis ya manis saja, kalau manis ya manis saja gitu ya. Oke, terus apa lagi selain beberapa culture shock itu? Kalau cuaca sama. Iya. Bahasa juga yang membedakan sedikit. Oke, Jadi oke, saya oke. pertama kali ke Jawa, kan Jawa. Kayaknya awal-awal dulu sering diketawain sama teman-teman ya. Iya. Saya sering dipanggil Upin Ipin. Please, siapapun yang selalu memanggil saya Upin Ipin, stop it. Karena saya sudah muak akan itu. Padahal rumah saya tidak terlalu dekat, bahkan jauh dari Upin Ipin. Tapi kenapa setiap ada Malaysia itu selalu, oh kamu kenal Upin Ipin mesti. Ya karena Malaysia itu kalau di Indonesia kan identik dengan Upin Ipin. Upin Ipin adalah Malaysia, Malaysia adalah Upin Ipin begitu kan. Sehingga kemudian ya mohon maaf ya kalau teman-teman dari Malaysia, semua Malaysia itu kemudian kami identikan dengan Upin Ipin. Come on guys, I'm a lady gitu kan. And they're boys. And I am Indonesian. Berarti si Emmy ini memang peranakan Indonesia berarti di sana ya? Iya, papa Bapak, Indonesia. papa mama dari Indonesia. Oke. Kalau sejarahnya kemudian pindah ke Malaysia tahun berapa berarti itu ya? Saya kurang tahu karena saya belum dilahirkan sepertinya. Oke, berarti kamu lahirnya di Malaysia Iya, ya? di Malaysia. Oke. Terus di Malaysia ini nanti kan kuliah di sini nih. Iya. Nanti setelah lulus kemudian balik lagi ke Malaysia. Kalau misalkan dapat peluang pekerjaan di sini, Sini sebenarnya aja. di sini aja. Oke. Itu memang kaitannya dengan surat dan administrasi itu ya? Iya. Anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia itu kayaknya memang agak berat untuk diberikan enggak tahu, surat, permit atau apa itu ya? Iya, itu juga menjadi salah satu permasalahan PMI, apalagi anak-anak PMI yang saya pernah merasakan di mana memang Sebentar, PMI itu adalah pekerja migran Indonesia. Oke. Jadi itu menjadi salah satu kendala anak-anak PMI di sana, di mana kemudian memang mengurus administrasi untuk bersekolah itu sangat sulit. Jadi memang ada banyak sekali teman-teman saya yang kemudian tidak bisa lanjut sekolah karena permasalahan administrasi. Berarti kalau di sini usia 17 tahun itu sudah diwajibkan untuk punya KTP sebagai identity, berarti di sana anak yang PMI itu berarti tidak dapat KTP ya? Iya. Terus kemudian identity mereka apa?
belum ada seperti tapi memang mereka masih bisa termasuk di dalam kartu keluarga, tapi untuk KTP dan lain sebagainya itu belum ada. Kan kalau warga negara Malaysia, itu usia 17, 18 tahun kan memang sudah harus punya their own Iya, identity toh. Kalau yang PMI berarti agak susah di situ ya? iya, Saya sebenarnya mau tanya kenapa begitu gitu kan, tapi nggak enak nanti ya. Ini soalnya apa namanya, dituji itu nanti urusannya. iya, G2G. Saya senang dirimu kemudian sudah sekolah di sini ya. Semoga tetap apa namanya, merasa senang gitu. Ini kira-kira juga punya apa, cita-cita punya pasangan di sini berarti ya? Ya itu urusan Tuhan saja. Jadi jadi pengen tanya lebih gitu ya, tapi enggak apa-apa lah, monggo aja silahkan gitu ya. Eh, sudah semester 5, kemudian sudah menempuh beberapa SKS berarti ya, terus kemudian si Emmy ini itu ternyata punya pengalaman mengikuti event AVISOC ini ya namanya ya. ASEAN Virtual Virtual Student Student Opinion Opinion Competition Competition. di Brawijaya Malang tahun 2024. Oke. eh, Apa itu? Itu AVISOC itu apa itu? Oke, Avisoc itu sebenarnya itu kompetisi yang diselenggarakan oleh Unbra, jadi itu tingkat ASEAN. Mhm. Jadi kemarin saya lihat ada yang dari Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya yang berada di Asia Tenggara yang mengikuti. Dan lombanya itu ada dua, artikel opini sama poster. Jadi artikel opini itu mengajak untuk mahasiswa untuk menuangkan opininya terkait apa saja, apapun opini kalian bisa dituangkan di situ, sehingga kemudian itu bisa, apa ya, memberi insight baru bagi yang membaca. Waktu itu yang kamu pilih tema apa? Saya membawa tema, kecemasan global, FOMO, Fear of Missing Out, Gen Z, Tentang tentang politik di tentang era politik. digital. Apa sih yang kamu lihat FOMO anak Gen Z soal politik itu? Oke, jadi pada tahun 2024 itu kan berpapasan dengan pemilu ya. Pemilu di Indonesia Pemilu. Nah, ya, heeh. saya sebagai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Oke. Ilmu Politik, saya melihat bahwasannya di masa-masa pemilu dan kampanye dan lain sebagainya itu munculnya fenomena ini, fear Oke. of missing out ya. Jadi banyak sekali kemudian anak-anak muda yang terlihat cuma ikut-ikutan Oke. di politik. Padahal seharusnya kita sebagai, warga negara Indonesia, kita harus melihat demokrasi, apalagi pemilihan presiden Mhm. ini sebagai sesuatu yang serius. Karena ini menentukan arah langkah bangsa kita ke depannya, Betul. gitu. Jadi saya melihat dan saya sendiri sempat tapi kemudian, saya mempunyai 2 pertanyaan yang selalu saya, apa ya, selalu saya ingin tanyakan ketika saya mau mengikuti satu isu. Yang pertama adalah kenapa kemudian isu ini penting dan saya mempertanyakan kenapa kemudian pemilu itu penting. Mhm. Yang kedua adalah siapa yang kemudian diuntungkan dari pemilu itu. Oke. Nah itu, kemudian yang membawa saya untuk mengolah semua informasi dari yang, apa ya, dari bawah ke atas sehingga pada saya berada di tengah-tengah dan akhirnya saya menemukan titik kritisnya saya di situ. Oke, apa itu? Penasaran juga Titik nih saya nih. titik kritisnya saya di situ. Di mana, di artikel saya lebih menekankan mengambil sisi positif dari FOMO itu sendiri Apa terhadap itu? Gen Z. Sisi positifnya. Jadi, sisi positif dari FOMO itu sendiri kita bisa mengambil ketika kita melihat sisi negatifnya saja, Mhm. menurut saya kita akan kehilangan beberapa peluang. Karena memang FOMO juga bisa menjadi pintu, apalagi bagi Gen Z, untuk, apa ya, untuk mereka bisa berpartisipasi dalam politik. Seperti saya tadi, yang awalnya saya mau bodo amat, mau golput dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya didorong oleh FOMO ini, Heeh. tapi didorong dengan adanya 2 pertanyaan tadi yang membuat saya kritis, kemudian saya bisa menentukan arah dan pilihan saya. Jadi itu merupakan salah satu, sisi positifnya untuk meningkatkan partisipasi generasi muda untuk, menuangkan atau, ikut berpartisipasi dalam, pemilihan raya Indonesia.
gitu. Dan ya jenenge cah HI ya, obrolane ngono-ngono kuwi. Apa kuwi? Ah sembuh takon dhewe gitu ya. Oke. Ini memang menarik ya. Terus kemudian dari opini yang kamu buat itu apa kira-kira strong recommendation-nya buat anak-anak Gen Z gitu? Strong recommendation-nya bagi, saya adalah jangan cuma berhenti di FOMO saja, namun mungkin, strategi dari saya juga salah satunya adalah, eee, studi langsung ya, maksudnya dengan mengolah berita dan lain sebagainya, kemudian dengan 2 pertanyaan tadi yang mungkin bisa membawa kita untuk lebih kritis sehingga FOMO kita tidak hanya sekedar FOMO dan ikut-ikutan, namun kita bisa menemukan titik kritis kita di FOMO tersebut. Jadi itu juga yang bisa membangun kita, karena memang kita sebagai, apa ya, kan kita harus mengikuti dunia ini, Pak. Iya betul. Kita harus mengikuti dunia dan menurut saya FOMO it's okay. It's okay itu FOMO, tapi yang penting bagaimana kita bisa mengarahkan tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oke, ini menarik nih. Emmy, ini kan dirimu apa namanya karena sudah berkembang apa sorry, sudah punya identiti Indonesia belum? Sudah punya KTP. Oh, berarti kemarin sudah ikut nyoblos berarti ya? Sudah, Oke. Dan ini adalah hal yang baru begitu kan? ya baru Yang saya sekali. maksud adalah you didn't find any kind of this in your Malaysian country toh? Ya, Oke. Ada enggak kira-kira ini sorry ini out of script ini sebenarnya, tapi enggak apa-apa saya tanyakan karena tiba-tiba saya pengen tahu gitu iya, kan. You talk about FOMO gitu iya, kan. Sementara anak-anak muda di sini itu bongso kayak politik kayak gitu itu kan sudah they like oh, okay. I mean some of them might say I'm enough with that gitu iya, kan. Since you are new in here, ya know, you find this thing is new gitu kan. And then makes you apa namanya suka untuk kemudian berada di dalamnya gitu loh. Sehingga kemudian dirimu itu merasa harusnya kita ikut berpartisipasi gitu kan. Know what I mean? iya, Tahu maksudnya iya, ya? iya, iya, Ada beberapa anak-anak Gen Z itu yang iya, kemudian sudah ayo toh gitu iya, kan. Itu sudah tiap tahun kan tiap 5 tahun kan ada kan kayak gitu itu gitu kan. Sementara karena mohon maaf nih, you stayed in Malaysia gitu kan, and then mungkin tidak punya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan politik seperti itu gitu iya, kan, karena memang anak peranakan, terus apa namanya sehingga membuat dirimu itu menjadi ini loh haus begitu kalau di sini nih. Itu apakah memang begitu atau kira-kira memang ini artinya you sudah sampai riset pada ini enggak mereka suka atau enggak begitu? Tahu alasannya kenapa mereka kemudian menjadi ogah-ogahan gitu? oh iya, kalau sampai situ sebenarnya, Belum ya? belum, Oke. karena sebetulnya sebelum saya membuat artikel ini pun saya sempat mengikuti Oke. sebuah diskusi yang diadakan oleh INN. INN itu INN itu saya lupa, pokoknya itu saya ternyata ini memang spesifik. anu ya, apa, kejadian di seluruh dunia ini kayaknya. Banyak sekali singkatan dan kita nggak ngerti itu apa gitu ya. Itu salah satu stasiun berita Indonesia yang warna biru itu loh, Pak, yang logonya INN. INN, Lupa lagi saya. I've never heard about it. Oh ya? Iya, I know about CNN. Is it the same thing? Iya, Okay. the same thing. Jadi saya pada saat itu bertanya, jadi saya masih mempunyai pandangan FOMO itu negatif. Jadi pada saat itu saya menanyakan bagaimana kemudian kita bisa mengajak Gen Z yang FOMO itu bisa berpartisipasi Partisipasi dalam secara aktif politik. dan Ya. sehat. Ah, Dan mempunyai rasa saya punya bagian karena ini juga menentukan arah kehidupan saya ke depannya. oke. Saya menanyakan itu dan, di situ juga dia, menyarankan saya untuk melihat sisi positifnya. Jadi di situ saya tergerak. Jadi tapi memang sebagian teman saya juga memang merasa bahwasannya, "Pasti itu politik. Emang kamu Kayak kayak diuntungkan?" yang udah capek gitu ya. Iya, Toh? iya, Which I believe that you haven't found that in yourself iya, gitu loh. Toh? Since you're new in here gitu kan. Kemudian ada pesta politik gitu kan. Oh, this is things new for me iya, gitu kan. So that's why I'm very enthusiastic to follow that thing, to iya. participate on that thing. Itu kira-kira belum tahu berarti kan? Belum tahu. Mungkin Oke. karena juga saya Itu baru data penting loh merasakan. itu.
Jadi saya baru merasakan, jadi saya excited gitu atau excited sendiri saya tidak tahu juga. Tapi ya sepertinya penting sih buat kita, buat apa ya, apalagi generasi muda karena kita punya peran sangat penting untuk kemajuan bangsa, apalagi Iya. untuk, Indonesia emas ya katanya. Nah, ini sih saya pengen tanya lagi, saya pengen tahu juga kan, you kan akhirnya study di sini kan, Ya, ya kan? Terus kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang masih stay di Malaysia begitu ya, kan, and then, you talk to me that they have a problem with, apa namanya, administering their identity gitu ya, toh, yang kemudian jelas tidak mungkin bagi mereka untuk kemudian ikut berpesta di pesta politik yang ada di Malaysia sana, gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan you masih stay di sana gitu ya, itu kira-kira terus ngurusnya itu atau kemudian biar diakui sebagai warga negara Malaysia itu prosesnya susah ndak? Gampang ndak? warga negara Malaysia. Heeh, Kalau untuk kewarganegara Malaysia susah banget susah karena ya? memang kita harus lahir sebagai dari keluarga Malaysia atau enggak memang dari keturunan di sana. Berarti kalau Jadi ada klausul itu hampir pastikan tidak mungkin berarti tidak ya? mungkin. Dan itu sangat sulit sih. Harus ada yang mengadopsi istilah-istilah. Iya. Makanya Jadi kan tidak kelihatan mungkin. gitu kan kalau dirimu begitu menikmati berada di sini gitu Iya, kan, enjoying to be participant of the political iya, party gitu kan. Nah, ini memang memang seneng ini. Apalagi nanti di HI ya, iya. selalu nanti masuk di partai mana gitu ya. Tapi sedikit apa namanya, boleh cerita sedikit ya. Saya membayangkan kaitannya dengan masa depan teman-teman yang di Malaysia yang kemudian tidak punya identity, tidak punya kartu tanda penduduk. Terus kira-kira mereka nanti nasibnya gimana itu kira-kira? Eh, nasibnya. Sebenarnya ini juga salah satu membuat saya tergerak di hubungan internasional dan saya mempunyai peminatan di imigran. Oke. Karena yang saya lihat adalah kasus PMI non prosedural yang pergi ke Indonesia itu sangat-sangat marak. Jadi memang pemerintah juga tidak bisa mengawal itu. Karena memang di Pemerintah apa beberapa nih berarti ini maksudnya? pemerintah Indonesia dan Malaysia Oke, juga. oke, oke. Karena memang di beberapa titik apalagi di Sumut, Sumatera Utara tuh saya pernah membaca bahwasannya berapa kali didapati PMI banyak sekali yang ke sana dengan non prosedural dan yang terfikirkan di benak saya itu cuma satu. Bagaimana dengan nasib kami, anak-anak Anda, anak-anak PMI? Karena jujur saya pernah merasakan, saya terkendala sekali di administrasi. Ya walaupun, bisa dengan cara orang tua kita kembali ke Indonesia kemudian mengurus, administrasi kita, namun tidak semudah itu, Heeh, memang. tidak semudah itu. Apalagi dengan orang tua yang tidak mempunyai identitas seperti paspor. Berarti bapak ibu itu juga tidak punya identitas berarti? Saya, bapak ibu punya paspor. Enggak, tapi ada kata beberapa bapak Oh, ibu misalnya, ya orang tua yang seangkatan orang tuamu lah, yang tidak punya identity juga ada berarti kan? ada, Banyak kan? banyak. Jadi itu sangat disayangkan karena memang, apa ya, setiap anak-anak PMI yang mempunyai cita-cita besar, kemudian rasa keinginan untuk bersekolah, berkuliah, ada beberapa teman-teman adik-adik kelas saya yang harusnya SMA, namun mereka terpaksa nikah di sana, karena memang terkendala dengan administrasi dan lain sebagainya dan itu membuat saya merasa miris. Terus kalau nikah, suratnya gimana itu? Tak ada. Jadi itu, ya gitu aja. Berarti hanya diakui secara agama begitu Iya, ya? diakui secara agama namun secara negara tidak. Secara negara tidak ya? Kecuali mereka pulang ke Indonesia untuk mengurus. Namun itu memang sulit sih. Iya susah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu guru di Sabah itu ya. Dulu kan Iya. ada kesempatan main di SIKK itu Oh Sekolah ya, Sekolah Indonesia Indonesia Kota Kota Kinabalu. Kinabalu, heeh, toh. Itu kemudian juga cerita sama persis dengan apa yang kamu ceritakan. Jadi kemudian SIKK dibentuk itu untuk mewadahi anak-anak Indonesia itu yang sekiranya mereka tidak punya atau kesusahan dalam hal mencari surat itu, Iya. mencari apa pengakuan identitas kependudukan itu. Tapi memang itu hanya wadah sementara yang sifatnya sampai pada usia SMA paling tinggi ya. Iya, SMA paling tinggi. Setelah itu nggak ngerti kan gitu kan. Anggaplah berarti
Emi ini beruntung gitu ya, Iya, punya kesempatan untuk apa balik lagi ke sini begitu kan. Makanya tadi saya tanya Emi, kamu mau balik ke Malaysia enggak gitu kan? Ternyata enggak gitu ya. iya, Ternyata mau mau stay di sini iya. gitu ya. Info lokernya. Selesain dulu. Ya, Bapak KJRI, KBRI. Kan kalau di apa namanya di Malaysia itu berarti anak-anak yang sudah seusia di atas SMA itu mereka tidak punya sepertinya ya yang Iya, saya tangkap sepertinya. ya sepertinya mereka tidak punya kesempatan untuk ikut bekerja dengan enggak tahu bekerja di Malaysia begitu. Sebenarnya bisa kalau bekerja di Malaysia, tapi di apa ya, tidak yang butuh iya, Jaminan. jaminan dan ID card gitu. Iya. Artinya itu memang sangat resiko sekali gitu Iya, kan. resiko sih. Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kecelakaan kerja Iya, begitu kan. Terus kemudian ketika ada pemutusan hubungan sepihak ya ya artinya riskan iya, sekali sangat begitu risiko. kan, riskan sekali. Apalagi di Malaysia itu sering ada operasi. Oke. Operasi jadi, Apa eee, yang dikasih kartu-kartunya begitu? bukan, orang-orang yang non prosedural, PMI-PMI yang non prosedural Oh. prosedural Ya, oke oke. itu, eee, kemudian ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Dan Ditangkap dan itu dipulangkan di ya, Indonesia. jadi itu menjadi ketakutan tersendiri bagi, eee, orang-orang PMI yang non prosedural. Cara mereka mengetahui bahwa ini prosedural dan non prosedural bagaimana? Karena tidak ada paspor. Itu ya. Berarti paspor mah harus selalu dibawa kemana-mana berarti Iya, ya? di sana itu Oh. sangat penting untuk paspor. Karena even keluar untuk beli makan, kadang ada tiba-tiba di sana namanya polis. Polis tuh kayak meminta ID card, di sana namanya IC, atau enggak paspor. Kalau enggak ada dua itu langsung dibawa ke balai. Ke balai itu ke kantor polisi. Jadi itu sangat riskan sekali karena memang yang non prosedural itu dituntut untuk berdiam diri di tempat dan tidak boleh kemana-mana kalau tidak punya Oke, paspor. oke, ini menarik ini. Emi, saya tahu tadi saya sudah tanya ini ya di awal tadi kan. Nah, setelah mendengar ceritamu yang ini, saya pengen tanya lagi. How do you feel right now setelah tinggal di Indonesia ini? Yang kamu rasakan gimana? Saya pertama kali saya merasa aman. Iya aman karena ada satu fun fact yang saya rasakan di Malaysia. Heeh. Saya harus ke hutan untuk bersembunyi karena ada operasi. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya karena papa mama tuh Mhm. punya paspor dan itu But tidak not with the masalah. children ya? Iya, itu yang masalah adalah anak-anak mereka. Hmm. Anak-anak di atas 15 tahun sepertinya itu bisa ditangkap dan Oh. dipulangkan ketika mereka tidak punya paspor dan ID ID card. Jadi itu No excuse at all? no. Wow. Jadi Wow. setiap ada kabar ada operasi, setiap orang tua itu yang ada paspor aja was-was karena anaknya apalagi yang nggak punya gitu loh. Aha, Jadi aha. saya ngerasa hidup penuh dengan ketakutan saja sih. Karena saya takut terpisah dari orang tua, ditangkap, karena memang mereka operasi sampai ke rumah-rumah, literally sampai ke rumah-rumah. Oh. Jadi kalau nggak punya password ya bye-bye aja. Oke 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 oke. Well, Emi, selamat datang. Saya ucapkan lagi selamat datang di Indonesia, begitu kan? Enjoy yourself di Indonesia. Kemudian kalau ada teman-teman dari Malaysia yang mau sekolah di sini, silahkan diajak saja, gitu Iya, ya. Oke, biar biar ikut juga merasakan apa tadi? Rasa aman. aman. Oke, nggak perlu ke hutan berarti ya. Oke. Emi menyenangkan sekali ngobrol dengan dirimu, gitu kan? Sebelum saya tutup, kira-kira apa yang mau kamu share kepada pemirsa podcast Unisri ini? Eh, yang perlu saya share karena saya sangat prihatin dengan kondisi PMI yang ada dimanapun itu tidak melulu ke Malaysia ataupun dimanapun. Mari kita jangan egois, pikirkan anak-anak kita karena memang sep saya yakin mereka sama seperti saya. Mereka punya harapan, mereka punya cita-cita yang tinggi untuk mereka bisa berkembang lebih lagi. Jangan membatasi mereka untuk membawa mereka masuk ke dalam ruang yang akhirnya mereka tidak bisa keluar. So,
semangat aja buat semuanya, apalagi yang, menjadi PM pada saat ini. Aku yakin kalian juga punya cita-cita yang tinggi. Kita bersama-sama menjadikan anak-anak PMI bisa berprestasi, anak-anak PMI bisa seperti anak-anak Indonesia yang lainnya. Oke, terima kasih Emi. Oke, begitu teman-teman. Kalau misalkan masih kurang, silahkan nanti main ke HI untuk ngobrol dengan Emi Iya, Peter gitu ya. Di HI Fakultas Ilmu ilmu Politik politik. ya di Unisri. Monggo silahkan nanti ngobrol banyak-banyak dengan Emi ini pandangannya soal imigrasi dan imigran itu bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bye bye.